Nesjuro melepaskan diri dari cengkraman para raksasa dan mencoba menebas Bonnie, tetapi Franky berhasil menolongnya dari serangan tebasan Nesjuro. Dr. Vegapunk mengatakan bahwa aliansi yang dibentuk 20 kerajaan itu adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Joy Boy dan nakamanya. Namun ia tidak tahu mengapa konflik ini terjadi. Vegapunk juga tidak berpihak pada salah satu pihak, tetapi yang ia tahu adalah bahwa perang itu merupakan bentrokan dua ideologi yang berbeda. Vegapunk kemudian membahas kerajaan tempat Joy Boy tinggal dan seberapa maju kerajaan itu. Dia juga mengatakan bahwa senjata yang diciptakan selama konflik itu berada di luar kemampuannya dan sangat sulit untuk ditiru di masa kini. Namun disitulah letak masalahnya. Dalam Labo Phase, Edison menghubungi Stussy dan menyuruhnya untuk menurunkan penghalang Frontier Dome dan melarikan diri. Stussy menolak karena dia masih perlu membantu topi jerami melarikan diri. Tetapi Edison mengatakan kepadanya bahwa hal itu tidak berguna lagi karena Gorose terlalu kuat. Edison dan yang lainnya telah melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan kru Mugiwara, dan ia yakin kru Mugiwara akan berhasil menyelamatkan diri dari Egghead. Di sisi lain, Jinbe masih menuju kapal dan ia membawa Zoro. Jinbe meminta maaf kepada Nami karena butuh waktu yang lama. Nami memberitahu mereka untuk bergegas karena kapal-kapal Marine mulai memblokade pantai timur laut. Stussy lega mendengar bahwa kru Mugiwara punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun Stussy memberitahu Edison bahwa dia merasa tidak memiliki tujuan lagi setelah Stella meninggal. Di bagian pantai, Nesjuro melepaskan diri dari cengkraman para raksasa dan mencoba menebas Bonnie, tetapi Franky berhasil menolongnya dari serangan tebasan Nesjuro. Dr. Vegapunk melanjutkan dengan mengatakan bahwa kekalahan Joy Boy menandai berakhirnya abad kekosongan. Lalu Nesjuro melompat tinggi ke udara dan melepaskan serangan tebasan kuat yang membelah Labo Phase menjadi dua dan menyebabkan semua agen Cyberpol dan Seraphim yang ditawan jatuh. Lalu Marine mencoba menyelamatkan mereka. Dr. Vegapunk kemudian mengatakan bahwa dunia tidak pernah pulih dari akibat perang. Dia mengakui kalau sekarang betapa sulitnya berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain di dunia karena laut itu sangat berbahaya dan memaksa orang untuk memilih hidup dan mati di tempat kelahiran mereka daripada menjelajahi budaya baru. Namun ia mengatakan bahwa 1000 tahun yang lalu awalnya tidak seperti itu. Bencana ekologi dahsyat terjadi selama abad kekosongan yang menenggelamkan dunia kuno ke dalam lautan. Dan pulau-pulau yang ditinggali orang-orang sekarang tidak lebih dari sekedar pecahan daratan di dunia kuno. Beberapa orang di seluruh dunia tidak mempercayai cerita dari Dr. Vegapunk. Vegapunk berpikir perubahan di dunia inilah yang menyebabkan abad kekosongan karena dalam kurun waktu tersebut permukaan laut naik hingga 200 meter. Namun pertanyaan besar mengenai bagaimana banjir tersebut terjadi masih belum terjawab. Dr. Vegapunk tahu bahwa dugaan pertama